A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut. Dan adalah ia wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat dengan dia dengan ijma'. Jadi sifat ia, makna ia ini adalah sifat maknawiyah. Wajib ba Allah Ta'ala sifat maknawiyahnya adalah dengan jalan ijma'. Artinya sepakat ulama tauhid bahwa sifat maknawiyahnya juga gekira kepada sifat Allah Ta'ala yang 20. Karena untuk nanti najid yang berpendapat bahwa sifat Allah Ta'ala yaitu nafsiyah salbiyah ma'ani mantang, hana golongan maknawiyah. Dan orang yang menafikan satu-satu daripadanya jadi kafir. Jadi untuk menyotamat bab pendapat ijma'nya bahwa menyota penafi sifat maknawiyahnya, artinya hanta akui sifat maknawiyah tersebut yang jadi kafir menyoba pendapat yang kuatnya. Karena ia sebut bagi Allah dengan ittifaq ahlu sunnah dan mu'tazilah. Karena sifat maknawiyahnya sebut bak Allah, artinya na bak sifat Allah dengan sifat jalan ittifaq sepakat. Makna ittifaqnya sepakat ulama ahli sunnah dan mu'tazilah. Sama ada orang yang mensabitkan, artinya orang yang menyebutkan hal, arti halnya keadaan sifat maknawiyahnya, atau orang yang menafikan dia. Jadi bahwa najid untuk golongan orang yang menafikan sifat maknawiyahnya, tidak sebut pada hal keadaan sifat itu bagi Allah. Kemudian dan kata musannif, wahia kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Artinya, dan yaitu keadaan Allah Ta'ala itu qadiran. Jadi adalah sifat Allah yang pertama, yaitu keadaan Allah Ta'ala qadiran. Golongan daripada sifat maknawiyah. Pemakna qadirannya artinya yang kuasa, yaitu padma kuasa Allah Ta'ala dengan qadirannya. Wasitah perantaraan, makna wasitah perantaraan antara maujud dan ma'dum, antara yang ada dan yang ma'dum. Artinya yang hana, arti ma'dumnya. Maka sifat qadiran Allah yang itu atau terjadi di barang yang wujud, artinya untuk boleh jadi Allah dengan qadirannya untuk gepena, atau perantaraan antara ma'dum, boleh jadi dari na gepehana atau dari hana gepena oleh Allah, yang mandung terjadi dengan qadiran Allah. Lagi melazim ia akan kudrah. Jadi ketika na sifat qadirannya langsung jih berhubungan atau melazim jih dengan sifat kudrah. Jadi pat mantang yang kasebut daripada sifat qadiran, maka melazim laju, melazim langsung daripada sifat kudrah. Dan muridan artinya keadaan yang berkehendak. Ya, Allah akan berkehendak. Maka ketika Allah nak kehendak sesuatu, contoh betul na orang mempok, kan kehendak Allah. Na orang matinya kan kehendak Allah. Maka ba'bud matinya, ba'bud mempoknya, maka sebut juga, melazim juga bagi Allah sifat iradah. Karena ketika kana kudrah, kana muridan, maka sebut iradah.
Karena awal iradah baru muridan. Contoh dah bukan? Tiro urangnya aliman mengetahui. Maka alimannya baru goknya mengetahui benar ile atau kaawai ile goknya bersifat dengan sifat ilmun. Artinya goknya kaawai kedepu kemudian baru legoknya mengetahui sesuatu. Hanya menojit. Ya lagi kan. Kaawai iradah baru le Allah melazim daripada muridannya akan sifat iradah. Dan keadaan yang mengetahui, dan keadaan yang hidup, dan keadaan yang mendengar, dan keadaan yang melihat, dan keadaannya yang berkata-kata, maka sekalian itu hal yaitu wasitoh antara wujud dan adam. Jadi mandumnya tempat pakai aja. Baik Allah mengetahui, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berkata-kata. Maka semua ini adalah tempat pakai aja, wasitoh aja antara Allah menjadikan dan Allah menghanakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Yang melazim ia akan sifat ma'ani. Jadi mandumnya akan melazim untuk sifat ma'ani. Bagi contoh Allah mengetahui ilman, maka melazim sifat ma'ani iaitu ilmu. Allah bersifat dengan sifat ilmu mengetahui. Kemudian Allah bersifat yang maha hidup, arti hayyan. Allah juga melazim bersifat dengan sifat hayyun. Kemudian Allah keadaan yang mendengar, arti Allah sami'an, maka Allah melazim dengan sifat ma'ani iaitu sama'. Sama'. Dan keadaan yang melihat iaitu basiran, maka Allah melazim jid dengan sifat iaitu basiran, melazim dengan sifat ma'ani jid. Dan keadaan yang berkata-kata, maka sekalian itu hal iaitu wasitoh antara wujud dan adam. Jadi mandumnya adalah tempat pakai jinyan bak tempat yang memang kana atau bak tempat yang akan gepehana tu. Bisa jadi Allah mengetahui sesuatu dengan na atau Allah mengetahui dengan yang hana. Allah melihat sesuatu dengan yang na dan Allah melihat sesuatu dengan yang hana. Dan yang melazim ia akan sifat ma'ani seperti keadaan qadiran, yakni yang kuasa, melazim ia akan qudrah. Artinya tiada tasawur pada akal zat itu bersifat dengan keadaan qadiran, melainkan kemudian daripada berdiri kudrah itu dengan zat. Jadi mandung sifat ma'aninya akan dipelazim malzum dia adalah sifat maknawiyah. Lagi contoh kepegai no, ketika ka berdiri sifat maknawiyah, maka melazim ju lagi contoh qadiran melazim ke kudrah. Artinya apa? Artinya mungkin akan terfikir berakal untuk wateka idang sifat kudrah, melainkan kemudian bahawa tersebut daripada gara-gara idang qadiran, maka harus sebut juga adalah sifat kudrah. Pak sebut je itu dengan zat. Jadi harus sebut sifat kudrahnya zat Allah. Lagi contoh dah pegang kan. Itu Allah hanya tabuh bersifat dengan ma'ani. Ma'aninya tabuh contoh je apui. Kemudian Allah yang bersifat dengan sifat maknawiyah. Tabuh contoh je bahawa maknawiyahnya adalah sifat atap, asap atau daripada su'um apui. Maka ketika hadir asap, ka tentulah melazim apui. Maka ketika hadir sifat maknawiyah, maka ka tentulah sebut sifat ma'ani. Maka inilah untuk terjadi khilaf pendapat. Yang lagi ya. Dan muridan artinya keadaan yang berkehendak
melazim ia akan iradah. Jadi ketika Allahnya bersifat dengan muridan, maka melazim juga Allahnya akan bersifat dengan sifat iradah. Yakni tiada tasawur pada akal zat itu bersifat dengan keadaan muridan, melainkan tadakala berdiri dengan zat itu iradah. Jadi mungkin ipatihlah akal gedayo, ino muridan kana masa iradahana, sedangkan baru terjadi muridan haruhna ile iradah. Maka mungkin tertasawur ngan akal gedayo ke tentang ne muridan tapi hana iradah. Tapi kebancit ketika na muridan langsung pasti na iradah. Lagi contoh ketika na asap langsung pasti na apui. Mungkin na asap mentah hana apui. Yang lagi yang contoh ini. Dan ilman artinya keadaan yang mengetahui, melazim ia akan ilmu. Jadi ketika Allah yang aliman mengetahui sesuatu, maka melazim juga dia ada ilmu. Allah kawai depu dengan ilmunya, maka Allah mengetahuilah sesuatu. Yakni tiada tasawur pada zat, pada akal zat itu bersifat dengan keadaan aliman. Mungkin berakal katanya wateta fikir kan Allahnya ne sifat aliman, melainkan tatkala berdiri dengan zat itu ilmun. Dia mungkin patil akal kecuali kawaina le berdiri zat ilmun bak zat Allah, barulah terjadi zat aliman atau sifat aliman. Dan kiaskan olehmu hingga tamam 7 sifat maknawiyah. Jadi pertama yule kedanyo, pertama yu kias le kedanyo, hingga 7 boh sifat yang maknawiyahnya. Lagi contoh Allah mutakalliman, berkata-kata. Jadi mutakalliman Allah ketika kesebut mutakalliman, lagi contoh karena Al-Quran, ini kalau mutakalliman Allah, maka pasti melazim yu Allah bersifat dengan kalam. Karena mungkin na mutakalliman kecuali kawaina ile daripada sifat kalam. Dan ta'rif sifat maknawiyah itu hiya halul wajibatu lizati ma damat zatu ma'lulatan bi'illatin. Artinya yaitu kelakuan yang sebut bagi zat selama ada zat itu dikarenakan dengan suatu, karena maka arti kelakuan itu suatu sifat wasithah antara wujud dan adam. Jadi akan ta'rif atau pengertian daripada sifat maknawiyah. Maka kena tengku bahawa sifat maknawiyahnya yaitu sebut kelakuan, arti sebut kekuasaan yang kena bak kedanyo. Lagi contoh sifat maknawiyahnya yaitu kelakuan, contoh Allah kepegak bumi, maka kepegaknya dengan kudrah, dengan qadiran, dengan yang maha kuasa. Maka sifat maknawiyahnya untuk penyata atau kanyata kelakuan yang diciptakan oleh Allah. Termasuk tanyonyo adalah kelakuan Allah dengan sifat qadiran yang gebangsakan ke maknawiyah, yaitu sebut bagi zat selama ada zat. Itu dikarenakan dengan sesuatu karena. Jadi pakan jud kena qadiran karena dikarenakan dengan suatu karena. Arti karena Allahnya ne sifat kudrah. Lagi yang pakan ne gedanyo itu nak pakan na bomo karena Allah qadiran. Pakan na qadiran, maka sebut sesuatu dengan karena sesuatu. Karena Allah bersifat dengan kudrah. Yang lagi ya. Maka arti kelakuan itu suatu sifat wasithah antara wujud dan adam. Jadi yang dengan arti kelakuan, yang untuk penyata antara yang wujud yang kana zino dan untuk penyata antara yang untuk kepehana tu. Lagi contoh bumunya kau untuk akan hana dema, akan gerelah akan kepehana, maka pehananya adalah pakan juga kepehana karena Allah bersifat dengan sifat qadiran.
Pakan je kekadiran karena Allah bersifat dengan sifat kudrah. Yang lagian cara daripada pemahaman maknawiyah. Dan keluar dengan kata hal itu sifat salbiyah. Jadi untuk penyata hal, untuk je takalan sesuatu bak kejadian yang mungkin tamam sifat salbiyah. Karena sifat salbiyahnya untuk gepahana yang hana layak bak zat Allah. Bagi contoh qidam, maka hana pak takalan dia aduh hal yang nyata lagi Allah yang qidam. Karena Allah yang kekal, arti qidamnya hana akhir bak Allah yang memang Allah harus yakini daya bahawa hana akhir. Tapi untuk takalang hal yang nyata hana barang kosong hanjut. Maka keluar dengan hal itu adalah sifat salbiyah. Dan sifat ma'ani. Sifat ma'aninya keluar daripada untuk takalang hal yang nyata. Karena untuk penyata dengan qadiran, dengan sifat maknawiyah. Sedangkan sifat ma'ani yang lawazim atau lazim daripada hal yang nyata. Contoh, pakana bumo karena na sifat maknawiyah. Pakana sifat maknawiyah karena sifat ma'ani. Sifat ma'aniyo yang hidup bak zat Allah. Maka hana pak kalang, hana bukti hal yang nyata. Maka keluar je daripada halnya adalah sifat ma'ani. Dan keluarlah dengan kata dikarenakan dengan suatu karena. Itu hal nafsiyah. Karena itu mana? Dan keluarlah dari kata karenakan dengan suatu karena. Yaitu maklumatan bi'illatin dengan satu alasan dengan satu alasan. Maka keluar yu sifat nafsiyah. Pakan keluar karena sifat nafsiyahnya hana mentangkut dengan orang lain. Karena zat Allah sifat nafsiyah kan wujud tabah. Wujudnya kan hana mentangkut karena sesuatu maka wujud Allah tu. Hanjut dapat tangkut. Maka keluar je daripada kata ta'arif daripada maknawiyah. Maka tiada ada. Apakah hana dikarenakan dengan suatu karena dan makna karena itu berdiri sifat ma'ani itu dengan zat seperti yang telah lalu katanya. Jadi yang idam bak zat adalah sifat ma'ani dan yang malzum daripada sifat ma'aninya adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yang tempat kalon hal, ada tempat kalon kekuasaan tu yang kejadi. Kemudian daripada sifat maknawiyahnya melazimlah sifat ma'ani. Ma'aninya idanglah bak zat Allah. Wallahul muwaffiq.